Baik, shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baik, pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun melalui Zoom kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mengerjakan tugas bahas agama, yaitu tentang rencana Tuhan bagi kita, rencana Tuhan bagi kita pada saat ini. Eh, Sebelum tugas kita, mari kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang dalam surga, puji dan syukur kami untuk kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan pada kami, sehingga Kau masih menjaga melindungi kami. Ya Bapa yang baik, yang dalam surga, pada kesempatan ini Bapa, kami akan mengerjakan tugas agama kami, yaitu rencana dengan judul rencana Tuhan yang baik bagi kami pada saat ini. Ya Bapak, berkatilah Zoom ini sampai akhirnya Tuhan yang ada, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun, memberkati, sampai akhirnya Zoom ini berjalan dengan baik. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Namu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik, pertama-tama dimulai dari Kak Elizabeth. Oke, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Elizabeth. Saat ini saya akan memberitahu rencana Tuhan dalam hidup saya itu apa sih. Jadi, di umur 17 tahun saya, ada namanya CD. Di gereja kami ada yang namanya CD. Kalau di gereja kalian, aku nggak tahu ya di gereja kalian tuh ada CD apa enggak. Jadi, setelah CD itu pihak gereja atau majelis tuh bertanya kepada diri kami, pada kami, nanti setelah CD, kamu mau jadi apa? Misalnya, yang pertama, jadi pengajar sekolah minggu, atau kedua jadi uh, kayak multimedia di gereja. Nah, terus yang pertama tuh awalnya aku nggak mau nih jadi guru sekolah minggu, tapi Tuhan Yesus mau buat diri aku menjadi lebih baik. Tuhan Yesus tahu aku mampu untuk menjadi guru sekolah minggu. Jadi Tuhan Yesus diri aku mencintai anak-anak, mengajari anak-anak firman Tuhan. Jadi bukan aku doang kan yang tahu apa sih rencana Tuhan selanjutnya. Jadi aku harus menjelaskan kepada adik-adik juga. Nah, jadi yang dapat ilmu untuk mengajar Tuhan Yesus, yang mengerti Tuhan Yesus bukan hanya aku, tapi anak-anak juga bisa mengerti apa isi firman Tuhan atau apa sih siapa sih Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Itu dari aku ya teman-teman. Coba aku mau dengar dari katakan Nindi deh. Thank you, Bet Pertanin, karena hatimu memang ada untuk anak-anak sekolah minggu ya. Intinya apa ya? Apa yang aku alamin hari-hari ini, saat ini, sekarang adalah jawaban dari doaku 3-4 tahun lalu, di mana aku memang pengen banget kenal Tuhan, kenal hati Tuhan, kenal pikiran Tuhan tuh gimana sih gitu kan. Karena kita nyembah dia tapi masa kita nggak kenal dia, nggak kenal hatinya, nggak dekat sama dia kan omong kosong ya gitu. Jadi itu adalah doaku yang memang aku ingat banget 2020 itu, sorry 2021 itu benar-benar aku sampai sujud-sujud banget. Cuma doa dan cuma minta tuh kayak, Tuhan aku mau kenal hatimu, aku mau kenal isi hatimu, aku mau kenal isi pikiranmu gitu. Dan akhirnya benar uh, 5 tahun belakangan ini, 4 tahun belakangan ini aku sangat diproses habis-habisan, dikikis mulai dari egoku, karena aku juga orangnya ego, terus logikaku gitu kan. Aku amat sangat logika anaknya, tapi Tuhan kikis karena apa? Ya balik lagi, ngikut Tuhan itu nggak bisa pakai logika, karena kita ikut Tuhan itu kan harus percaya Bunda Maria yang notabene perawan bisa hamil gitu ya, bisa mengandung dan melahirkan Yesus gitu. Jadi itu Tuhan kikis pelan-pelan semuanya yang memang
sifatnya dunia dalam diriku itu Tuhan kikis pelan-pelan, dan itu memang butuh proses sampai hari ini. Dan puji Tuhan, walaupun Tuhan proses, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku kemampuan, Tuhan tetap aku lihat banget tuh cara kerjanya Tuhan seperti apa, dan Dia nggak pernah sama sekali sekalipun ninggalin aku gitu. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih. Aku mau dengar dari Rini. Oke, thank you Kak Nindi. Kalau pribadi saya, untuk rencana Tuhan sebelumnya ya mungkin dari ujian pekerjaan ya. Ujian pekerjaan dan juga rencana Tuhan itu terjadi. Di mana pengangguran dari beberapa bulan kemarin, dari bulan Februari sampai dengan April, ya itu dapat ujian yang namanya pengangguran. Jadi dengan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu ada, kita nggak perlu putus asa. Jadi di ujung, maksudnya Tuhan tuh dikasih ke ujian agar kita tuh terbentuk untuk sabar. Karena aku orangnya tuh nggak sabaran, nggak sabaran, dan apa-apa tuh cepat ambil keputusan gitu. Cepat ambil keputusan. Dimana di kerjaan sebelum-sebelumnya ya kalau misalkan saya mau tinggalin ya mau tinggalin gitu. Kalau misalkan ada yang kecocokan mungkin dari partner kerjaan atau dari atasan gitu, ya aku langsung belakangin gitu ya, bodo amat gitu. Jadi kalau misalkan mau saya tinggalin kerjaan ya mungkin di tempat lain juga banyak kali gitu. Jadi ya Tuhan kasih ujian agar aku harus lebih menghargai yang namanya kerjaan gitu kan. Jadi di bulan April atau di 25 April aku dapat panggilan kerjaan gitu. Jadi dapat panggilan kerjaan bukan dalam arti kita tuh wah ini mungkin dari doa-doa saya gitu, tapi aku percaya bahwa itu rencana Tuhan terjadi. Jadi ya sekian aja sih dari saya. Mungkin dari Kalistus gimana? Baik, Kak, singkat aja sih, rencana Tuhan bagi saya itu pada saat saya merantau ke sini, saya sangat kaget di umur segini bisa bisa ke Jakarta merantau, dan sampai saat ini masih bisa bertahan walaupun pada saat saya merantau ke Jakarta tanpa persiapan, tanpa ada pengalaman, masih belum bekerja. Dan saya sangat bersyukur Tuhan selalu Tuhan selalu ada memberikan jalan terbaik. Sampai saat ini saya masih bisa bertahan. Sedikit pengalaman yaitu pada awal saya ke sini ke Jakarta merantau, itu saya masih belum bekerja. Saya terus mengenalkan Tuhan dalam setiap langkah kaki saya, baik mencari pekerjaan baik dalam mencari pekerjaan. Saya tetap mengandalkan Tuhan gitu. Karena apapun yang kita cari, apapun yang kita ingin capai, pasti semua berat di tangan pekerja Tuhan. Dan karena ya selama 6 bulan saya nganggur, itu sangat berat banget memang. Ya walaupun berat, memang kerja tapi dapatnya part-time, belum dapat kerja yang layak apa gitu. Tapi dengan saya ada niat, saya dekat dengan Tuhan, semakin percaya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan nggak membiarkan saya untuk menderita gitu. Dan bagi saya rencana Tuhan udah sangat indah banget bagi saya. Sampai detik ini Tuhan masih bisa memberikan berkatnya saya sampai detik ini. Itu aja sih, nggak telah panjang lebar, bisa kita sesuaikan dalam kehidupan kita masing-masing teman-teman. Baik, kali ini saya ingin dengar dari Kak Fira. Rencana Tuhan untuk saya ya mungkinlah saya berharap semoga tahun ini saya lebih dekat dengan Tuhan, dalam pelayanan,
dalam pelayanan Tuhan maupun ya istilahnya lebih dekat dengan Tuhan lagi sih. Soalnya dalam beberapa bulan ini dalam semester 2 ini ya, dalam semester 2 ini aku udah kayak merasa gitu ya, merasa udah jauh dengan Tuhan. Baik dalam pelayanan, baik dalam doa, baik dalam persekutuan, semuanya udah jauh sama Tuhan. Jadi ya semoga di hari selanjutnya ya perlahan-lahan lah ya, semoga saya bisa lebih dekat dengan Tuhan lagi, saya bisa mengandalkan Tuhan lagi karena jujur saja teman-teman, saya dalam istilahnya em, dalam beberapa bulan ini saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri ya. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Bangun tidur pun saya sudah jarang berdoa sekarang. Kayak bangun tidur udah langsung beres-beres, mandi gitu, udah langsung berangkat kerja. Dari sebelumnya saya nyampe di kantor berdoa sebelum kerja, udah sekarang aku udah lupa Tuhan gitu. Kayak udah kayak mengandalkan kekuatan sendiri gitu teman-teman. Jadi ya berharap semoga di tahun ini ya, di tahun 2025 ini saya lebih dekat dengan Tuhan, rencana Tuhan untuk kehidupan saya juga. Ya, saya percaya rencana Tuhan yang terbaik untuk saya dan untuk teman-teman yang lain juga ya, teman-teman. Jadi dalam firman Tuhan juga berkata, ya setiap rencana-rencangan kita sih bukan dari kita ya. Memang kita yang merencanakan rencana-rencangan kita untuk masa depan kita. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkah rencana kita ke depannya itu seperti apa. Dan ya percaya aja teman-teman, kita harus percaya juga kalau misalnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan terlalu risau, jangan terlalu ya kurang gimana ya, kurang percaya diri lah ya. Karena Tuhan itu selalu ada untuk kita, walaupun kita setiap hari berbuat dosa, benar nggak sih? Baik dalam perkataan, pikiran, hati, kita sering berbuat dosa. Walaupun ya kadang kita kayak merasa, bukan dosa gitu kan, masalah ya itu tuh hal-hal sepele. Tapi bagi Tuhan itu udah kayak itu udah dosa gitu. Jadi ya semoga tahun ini itu berharap sih semoga aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Baik, terima kasih. Dilanjut dengan Novarius. Baik, rencana Tuhan dalam hidup saya itu yang saya alami sekarang itu mungkin sebelumnya itu saya tuh gak ada niat ya namanya untuk masuk ke kuliah pendidikan yang tinggi gitu, yang dimana kita harus kuliah gitu kan. Mungkin saya beberapa kali menolak gitu dari keluarga untuk ayo kuliah gitu, kapan lagi kalau misalnya makin ditunda mungkin makin lama gitu kan untuk lulusnya, terus ya orang tua juga makin berumur. Karena waktu itu saya tuh lulusan 2022 dan saya memilih untuk bekerja gitu kan. Kayak memilih untuk bekerja mencari duit. Namanya anak muda tuh kayak pengen apa sih namanya tuh mencari duit dulu lah untuk buat bersenang-senang atau lebih eh, teruntuk kita habis lulus SMK itu ya kita pengen kayak aduh pengen mengistirahatkan otak sih, lebih ke itu refreshing dulu atau bekerja gitu. Dan selama 2 tahun itu saya memilih untuk bekerja, dan karena sudah disuruh orang tua juga untuk harus kuliah, akhirnya saya menerima tawaran itu, dan di tahun 2024 ini akhirnya saya kuliah gitu. Tapi saya kuliah tanpa di mana saya harus kehilangan juga yang mendorong saya itu ke tempat yang sekarang gitu, ke kuliah pendidikan ini, karena harus kehilangan seorang mama gitu, yang dari mana dia yang mendukung saya itu untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Tapi mungkin saya merasa bahwa menyesal sih, kayak kenapa ya nggak dari dulu gitu, nggak dengerin kata orang tua gitu, kuliah dari awal. Mungkin kalau misalnya dari awal nggak ada yang nemenin ini proses saya gitu, dari pendidikan sampai sekarang gitu. Tapi jawaban itu ternyata saya temukan sekarang gitu, bahwa semuanya itu tidak bisa diulang kembali lah ke masa yang lalu untuk kita yang sekarang. Nah, mungkin pas masuk kuliah terus tidak bersama orang tua itu ya sakit sih hati, kayak kok pas ketika dia pengen saya kuliah waktu itu, saya tidak mengambil. Sekarang ketika saya mau masuk dia tidak melihat saya gitu bahwa saya sudah mau kuliah, padahal
mama itu pengen banget gitu kayak ngelihat saya sudah melanjutkan pendidikan gitu kan. Dan terus saya merasa bersalah sih dalam kehidupan saya. Tapi di balik semua itu ada rencana Tuhan bahwa kamu bisa tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus dituntut. Kamu kuat, pasti kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri gitu. Dan saya percaya itu rencana Tuhan itu ada bagi saya, sehingga saya bisa melanjutkan pernikahan ini hingga sampai sekarang sih. Gitu. Terima kasih. Itu aja. Semangat terus, Novan. Semangat terus, teman-teman. Karena kita kali ini masing-masing punya masalah, punya apa masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, dan Amin. pesan saya selalu andalkan Tuhan dalam kita masing-masing. Apapun itu tetap andalkan Tuhan. Baik, sebelum kita tutup Zoom ini, mari kita nyanyi bersama-sama biar kita makin enjoy. Asik. Menyala. Mungkin silahkan sedikit kita mengangkat satu lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang meliharaku selamanya. Baik, diakhiri Zoom ini kita tutup dengan berdoa kembali yang dipimpin oleh Kak Nindi. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat apa yang sedang Kau kerjakan untuk kami hari ini, Bapak. Bahkan saat ini, Bapak, walaupun tadi sempat terkendala Zoom kami, Bapak, tapi kami percaya Tuhan itu memang sungguh rancangan-Mu supaya kami boleh lebih lama lagi untuk membicarakan Engkau, membicarakan tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan buat Zoom ini, buat kami sharing satu dengan yang lain. Kami boleh mengenal pribadi lepas pribadi dan kami boleh saling menguatkan Tuhan. Dan kedepannya kami juga percaya Bapak lewat pertemuan singkat ini Bapak, ini enggak hanya sampai di sini, tapi untuk ke depan kami bisa boleh lebih dekat lagi, boleh lebih untuk sharing lebih banyak lagi tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, tutup bungkus kami buat malam ini, karena nanti kami juga akan istirahat Bapak, yang lelah biarlah Engkau yang memberi kekuatan, yang sedang terluka biarlah Engkau yang sembuhkan Bapak, setiap hati yang terluka, setiap hati yang kecewa, dan biarlah Bapak setiap hati kami boleh diisi dengan kasih mula-mulamu Bapak, supaya kami nggak punya alasan Tuhan bilang capek ketika kami mau, yang seharusnya kami bisa untuk memujimu, untuk lebih mengenalmu Bapa. Biarlah Tuhan hal-hal dunia nggak men-trigger kami Bapak untuk menjauh darimu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji namamu, haleluya, amin. Baik. Amin.
Oke Thank guys, you thank you. semua. Amin. Langsung ke Terima Google kasih Drive. guys. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Bye bye. Thank